Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang kami hormati Bu Irna Indriani, Bu Irna Indianingsih. Salah ya? Irna Indrianingsih, Irna Indianingsih. Oke, yang kami hormati Bu Irna Indrianingsih SPD selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Langgar. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, pendidik yang berada di SD Negeri 1 Langgar juga, Bapak Ibu. Pastinya pertama dan utama, Bapak Ibu, mari kita wajib selalu bersyukur atas segala sesuatu yang sudah diberikan kepada kita semua oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, baik berupa kesempatan, Bapak Ibu, kenikmatan, dan pastinya karena kesehatan yang baik juga, Bapak Ibu, sehingga pada hari ini Bapak Ibu semua, Ibu Kepala Sekolah, berkumpul di SD Negeri 2 Pandansari yang selama ini memang jadwal untuk penilaian beliau Bu Irna itu sudah beberapa kali di cancel ya Bu ya. Pangapunten sekali lagi kepada Bapak Ibu guru yang mungkin selama ini sudah siap terus menunggu info dari Bu In, cancel lagi, cancel lagi, pangapunten sekali lagi Bapak Ibu, dan terima kasih atas kebersamaan hari ini Bapak Ibu, sehingga kegiatan untuk pemaparan beliau terkait dengan presentasi program sekolah sudah berjalan Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan pemaparan hari ini bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua, pastinya sebagai keluarga besar di SD Negeri 1 Langgar terkait dengan isu permasalahan yang ada di sana, di mana Bu Irna itu mengangkat tentang kebersihan yang berada di SD Negeri 1 Langgar. Mungkin ada beberapa pertimbangan dari beliau Bu Irna selaku Kepala Sekolah sehingga mengangkat tentang kebersihan yang sebagai bahan pemaparan kepada kita. Namun demikian tidak mengapa Bapak Ibu, karena selama ini saya menilai dari beberapa kepala sekolah itu dominan data yang dipakai yaitu terkait dengan rapor pendidikan begitu. Jadi kalau saya boleh bertanya ini Bu Irna terkait dengan rapor pendidikan di sana, bagaimanakah dengan ini 6 indikator itu? Sudah bagus ya Pak? Bagus semua, literasi, numerasi, karakter, terus iklim keamanan sekolah, kualitas pembelajaran dan kebinekaan, gimana itu terkait hal itu? Bagus Bu. Sudah bagus semua? Ada yang cukup 1 ya Pak? Oh begitu. Ya. Kualitas pembelajaran. Kualitasnya. Kualitas pembelajaran masih sedang kuning, kuning, merah, hijau. Gak ada yang merah Bu. Gak ada yang merah, berarti kuning ya. Tapi lainnya hijau. Untuk yang 5 indikator itu dari literasi, numerasi, karakter, kebinekaan dan keamanan sekolah sudah hijau. Hanya kualitas pembelajaran yang kuning. Oh begitu Jadi ini tidak mengapa Bapak Ibu terkait dengan pemaparan program sekolah. Memang masing-masing sekolah itu diberi kewenangan untuk menentukan permasalahan yang mau diangkat. Gitu. Namun demikian kita sumbernya itu data yang harus akurat. Nah, mungkin di sana berarti ini terkait dengan Bu Irna mengangkat data pendukung, bukan data utama. Kalau kita bicara di data utama, Bapak Ibu, yang kita pakai adalah rapor pendidikan. Sehingga dengan mengupas, menyampaikan, menganalisa terkait di rapor pendidikan, pastinya Bapak Ibu semua harapannya nantinya lebih memahami tentang apa, bagaimana isinya di rapor pendidikan. Namun demikian sekalipun tidak disampaikan di sini, mudah-mudahan di satuan pendidikan sana di SD Negeri 1 Langgar sudah disampaikan, sudah dikupas, sudah dianalisa oleh beliau Pak Bu Irna selaku Kepala Sekolah dengan teman-teman semua tenaga pendidik dan pendidikan yang berada di SD Negeri 1 Langgar. Sehingga harapannya Bapak Ibu terkait hari ini tidak hanya semacam hasil rapor, namun ini menjadi tugas tanggung jawab bersama menjadi keluarga besar SD Negeri 1 Langgar. Harapannya sekalipun tidak di pemaparan ini ya Bu Irna, mudah-mudahan nanti ditindaklanjuti atau sudah terlaksana. Kalau sudah, kita sampaikan alhamdulillah, terima kasih. Kalau belum ya monggo lagi ditindaklanjuti sehingga teman-teman semua
semua benar-benar tahu persis menganalisa dari permasalahan yang ada, dari hasilnya, dari akar masalah setiap indikator yang tercover di rapor pendidikan. Itu harapan untuk kita gitu. Jadi data ini data utama. Kalau yang panjenengan disampaikan ke kita di pemaparannya berarti jenengan memakai data pendukung gitu. Paling tidak harapan kita Bapak Ibu ketika Bapak Ibu kepala sekolah berpresentasi program sekolah itu adalah diarahkan ke data utama dan data pendukung. Kalau kita bicara di rapor pendidikan, di Bapak Ibu di situ nanti Bapak Ibu tahu persis akar masalahnya. Kenapa sih di EJ Negeri 1 Langgar kualitas pembelajarannya masih berstatus kuning? Di situ kan kita klik di rekomendasi prioritas, rekomendasi keseluruhan pasti ada akar masalah, terus ada kegiatan benahi. Nah itu kalau kita mengamati di benahi itu adalah gambaran di Bapak Ibu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman semua di sana di SD Negeri 1 Langgar dalam rangka ini menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan indikator kualitas pembelajaran. Begitu Bu Irna. Nah terkait dengan ini pasti nanti ini ngelingnya di RKT rencana kerja tahunan gitu. Setelah itu Bapak Ibu kalau yang membutuhkan dana atau tidak itu nanti bisa sebagai referensi Bapak Ibu ini terutama yang bagian penyusun BOS itu di RK akses gitu. Jadi ini diambil dari sini Bu Irna. Jadi paling tidak ini wajib dikupas, diselesaikan, dianalisa oleh Bapak Ibu kepala sekolah, Bu Irna selaku kepala sekolah dan teman-teman semua sebagai tenaga pendidik, sebagai tenaga kependidikan juga di SD Negeri 1 Langgar. Karena ini sudah memuat tentang kegiatan-kegiatan dari peserta didik. Apalagi anak-anak kita akan menempuh AMBK apa sudah? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Bulan November? Iya. Oh ya, guru kelas 5 ini siapa? Sudah sejauh mana persiapannya Pak terkait dengan persiapan anak-anak menempuh AMBK? Insya Allah anak-anak sudah siap karena setiap 1 minggu sekali saya bawa guru. Oh iya, di sana tak kelompok berapa? 15 jumlah siswa? 17. Iya, mudah-mudahan anak-anak sudah tidak nak-nak nurung sudah lancar ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih nih Pak Yaya sih yang sudah memfasilitasi anak-anak agar lebih siap dalam mengikuti kegiatan AMBK. Bapak Ibu terkait dengan kualitas pembelajaran ini Bapak Ibu saya sedikit menyampaikan tidak apa-apa nih. Ya, kualitas pembelajaran ini Bapak Ibu jenengan masih sedang. Ini terkait dengan Bapak Ibu kemarin menyelesaikan Sulinja, sudah Kak? Nah, mudah-mudahan nanti yang akan hasilnya muncul di tahun 2025. Ini yang ratingnya masih sedang nanti menjadi baik nih harapan saya dan pastinya harapan Bapak Ibu semua senada betul. Harapan baiknya senada betul dengan saya. Iya, yang menyelesaikan jenengan saya berharap jenengan juga berharap iya karena bagaimanapun ini akan mempengaruhi ini penilaian di lembaga panjenengan di sekolah panjenengan SD Negeri 1 Langgar. Kalau terkait dengan literasi numerasi ini dominan kepada anak-anak kita. Karakter murid juga, di keadaan keamanan sekolah ini menjadi tanggung jawab bersama juga, kebinekaan juga tanggung jawab bersama antara pendidik dan teman-teman pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di sekolah sana. Begitu nih Bapak Ibu, jadi saya sedikit mengupas nih Bu Ira pangapunten nggih sekalipun tadi jenengan mengambil data itu dari data pendukung yaitu terkait dengan isu permasalahan yang memang perlu segera ditangani terkait dengan kebersihan nih Bapak Ibu, kebersihan di SD Negeri 1 Langgar memang itu harus diangkat ya menurut jenengan ya gitu. Jenengan selama ini melihat dengan teman-teman semua kebersihan sana belum tertata dengan maksimal begitu nih Bapak Ibu. Kalau kita bicara kebersihan otomatis ini kembali lagi kepada diri pribadi kita masing-masing nih. Kan ada orang yang pribadinya EGP dengan lingkungan sekitar begitu kan nih hanya ngurus apa dewek misalnya kayak kita perempuan ya sing penting kita cantik sepenting kita kurang ngurusin di samping kanan kiri ini kan ada seperti itu ya kayak saya itu orangnya kan bukan seperti saya dari gitu kan kayak gitu ya itu yang ada keliru nih Bapak Ibu seperti itu ya jangan diibaskan kepada anak-anak kita. Yang namanya kebersihan yang kembali lagi menjadi tanggung jawab bersama nih antara Bapak Ibu, antara anak-anak kita
kita yang sedang belajar di sana, Bapak Ibu, dan semua ini mitra sekolah. Yang namanya mitra sekolah Bapak Ibu tidak hanya wali murid Bapak Ibu, tapi ya dari kepedulian desa juga. Mungkin dari desa membantu untuk membuatkan tempat apa bakar sampah sudah ada Bu Irna di sana. Sudah ada ya, alhamdulillah. Malah itu justru menjadikan anak-anak lebih kepengen nih ketika sudah ngambil sampah-sampah mungkin langsung dibawa ke sana, mungkin ketika tong sampahnya sudah penuh kan seperti itu. Nah kalau kita bicara kegiatan kebersihan kan mungkin sudah diagendakan di sekolah panjenengan ini ada Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat religi kan biasanya kayak gitu ya. Pembiasaan kayak gitu sudah ada ya Bu Ina ya. Nah kalau saya tanya Jumat bersih di minggu keberapa ini? Minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, atau minggu ke-4? Saya mau tanya ini dari teman-teman semua karena di SMP 1 Langgar mengangkatnya tentang kebersihan. Minggu pertama. Nah otomatis ya tadi ada isu, ada tantangan apa ya? Ada pendukung yang mendukung ya. Kemudian ada yang istilahnya tidak ini ya dengan alasan seperti tadi disampaikan menyita waktu anak-anak untuk belajar. Insya Allah kalau memang sudah diprogramkan di sana ada Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat religi, otomatis kalau kita bicara di situ sudah tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar kalau memang itu sudah ada jadwal dan dilaksanakan sesuai jadwal yang ada. Begitu seperti itu. Jadi sekali lagi monggo Bapak Ibu ketika memang ada program ya tinggal konsekuensinya program itu harus dilaksanakan, jangan hanya itu sekedar sebagai dokumen, sebagai program aja, tidak ada imbasnya, tidak ada efeknya gitu. Jadi monggo lah. Saya kalau mencermati di SMP 1 Langgar sih dari pembiasaan sudah berjalan, sudah baik. Terus ya kegiatan dari mungkin ada Jumat sehat itu jalan-jalan senam bersama ya. Iya itu saya sering lihat lah ya suka teman-teman guru ya ketika ada Jumat sehat itu kan pada jalan-jalan senam atau apa itu saya tidak harus langsung kunjungan ke sana loh. Sekarang kan zamannya kepenak dilihat status dari masing-masing guru yang berada di sekolah masing-masing saja saya sudah bisa merekam gitu lagi punya data yang bisa untuk kita sampaikan ketika ada semacam kegiatan semacam ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu monggo lah tadi dengan sudah menyampaikan sendiri tentang terkait isu masalah yang diangkat, kemudian dengan sudah menyampaikan sendiri tentang bagaimana solusinya, iya kan? Dengan sudah menyampaikan masukannya, monggo tinggal ditunggu ditindaklanjuti. Pastinya saya selalu akan memantau terkait kegiatan-kegiatan program sekolah di SMP 1 Langgar yang memang pada saat ini dipaparkan di penilaian beliau selaku kepala sekolah yang dimana di sini dinilai otomatis data sudah masuk di saya semua Bapak Ibu, tinggal nanti mungkin 1 bulan atau 2 bulan ketika saya sempat saya melihat keberlanjutan dari program ini benar-benar dilaksanakan atau hanya semacam untuk pemaparan saja. Harapan saya Bapak Ibu pemaparan ini pastinya ada semacam bentuk pertanggungjawaban dari panjenengan. Itu yang benar, program yang benar Bapak Ibu. Monggo program yang ada yang tadi sudah dirembuk disampaikan oleh kepada Bapak Ibu semua dari beliau Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan dengan berkolaborasi bekerja sama Bapak Ibu yang namanya program itu hanya bukan istilahnya menjadi tanggung jawab seorang kepala sekolah, namun keberhasilannya adalah menjadi tanggung jawab kerjasama antara kepala sekolah dengan teman-teman guru dan pastinya teman-teman guru kepada peserta didik. Jadi semuanya mempunyai tanggung jawab masing-masing. Syukur bagi karena jenengan terlalu dekatnya dengan wali murid, karena hubungan humanisnya ya sudah terbangun dengan baik. Orang tua murid pada ikhlas membantu dalam rangka menciptakan kebersihan yang lebih baik lagi. Kan seperti itu kalau saya melihat di sana guyup rukun partisipasi wali murid itu sangat luar biasa Nah ini otomatis tidak terlepas dari komunikasi panjenengan kepada mereka. Jadi kuncinya adalah di komunikasi. Jadi apa baik program yang ada di sekolah di sana dikomunikasikan lagi dengan wali murid sehingga wali murid otomatis kan respon ternyata ini sekolah juga untuk kepentingan anak-anak mereka
Nah seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kita menilai di sana kerjasama sudah baik, komunikasi sudah baik, monggo ditingkat teruskan hal-hal yang sudah baik. Dan manakala ada sesuatu hal atau beberapa hal yang kira-kira perlu adanya semacam perbaikan, jenengan merasa mengevaluasi diri, oh ini kayaknya kurang pas, terus dari kita kayaknya masih banyak kekurangan, kelemahan yang jenengan secara bersama-sama untuk menjadikan kelemahan yang ada segera diselesaikan ya pastinya secara bertahap begitu nih Bapak Ibu. Jadi ya kita jangan Bapak Ibu istilahnya ketika ada kekurangan kesalahan Ibu Irna dengan selaku kepala sekolah misalnya nyalahkan seseorang itu tidak pas, tidak sesuai dengan humanis kita. Bagaimanapun kita hidup, kita bekerja butuh orang lain sebagai pendukung. Di sekolah, di lembaga itu adalah kerja tim, bukan kerja dewekane orang kepala sekolah dewekan. Betul. Anggur kepala sekolah kerja dewekan wis Bu Ina ora sanggup. Iya lah. Kayak saya juga orang sanggup saya membersami Bapak Ibu selama ini, jadi menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, luar biasa mengapresiasi kebersamaan panjenengan, kesemangatan panjenengan dalam rangka mensukseskan program-program yang ada di tingkat kecamatan dan pastinya juga di tingkat kabupaten. Saya menilai seperti ini, ketika ada perlombaan di kecamatan, SD Negeri 1 Langgar orang sepi, berpartisipasi juga, kan seperti itu terus kemudian anak-anak di sana berprestasi juga mendapat juara. Nah itu semua otomatis menggambarkan kinerja panjenengan yang benar-benar peduli, benar-benar jenengan memfasilitasi, memenuhi hak anak untuk dalam belajar. Yang namanya belajar ya anak-anak akan mendapatkan sikap baik, karakter baik, pengetahuan, keterampilan. Nah itu sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua. Jadi kita Bapak Ibu yang dituakan di Kornican di Bukitjombong lewat apa yang saya sampaikan lewat beliau, BKS meneruskan kepada panjenengan, jenengan menindaklanjuti, itu kan bentuk gambaran pertanggungjawaban sebagai seorang pendidik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kita menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi sangat luar biasa baiknya dengan keaktifan panjenengan, partisipasi semangat panjenengan selama ini yang sudah baik ini menjadikan mudah-mudahan SD Negeri 1 Langgar semakin baik. Amin. Di prestasi anak-anak kita, di akademik non akademiknya, dan paling tidak di kinerja panjenengan sebagai pendidik semakin baik juga sesuai dengan regulasi yang ada. Gitu Jadi kita jangan merasa takut regulasi, aturan, kebijakan berubah-ubah. Kita ikuti saja. Ketika kita ikuti, kita mengalir, Bapak Ibu kita kan tidak merasa terbebani, tidak akan menjadi stres. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini sekali lagi banyak kegiatan pembiasaan, baik itu literasi, pembiasaan keagamaan dalam rangka menjadikan karakter anak-anak kita punya fondasi yang kuat, tidak goyah dengan hal-hal atau pengaruh di sekitar yang kadang menjadikan anak itu ikut-ikutan. Tapi karena didampingi panjenengan, mudah-mudahan anak-anak punya fondasi kuat. Ya Bapak Ibu, hal itu semua sudah dilaksanakan, jenengan sudah beraksen Namun demikian kadang jenengan sudah melakukan tapi jenengan lupa apa ya kira-kira? Lupa membuat bukti fisiknya gitu loh. Betul? Iya Bu, saya sudah kebiasaan apalan gitu ya. Semisal ada kegiatan itu PKKS, akreditasi jenengan menyampaikan argumen kepada para penilai asesor saya sudah kebiasaan Bu tiap bagi hafalan Asmaul Husna lah ketika beliau para asesor menelusur kan yang namanya asesor datang di situ kan hanya sewaktu-waktu ketika ada kegiatan itu. Nah ketika mungkin hanya wawancara kan kurang keyakinan, jadi diburu dengan ditelusur dengan bukti dokumen fisik lah. Makanya Bapak Ibu tugas seorang guru orang mengulang orang melatih tapi Bapak Ibu jangan lupa dengan yang namanya bukti fisik atau dokumen administrasi dibuat Bapak Ibu. Nah terkait dengan pembiasaan Bapak Ibu ini juga banget semangatnya terkait dengan kegiatan pembiasaan tadi ada literasi, numerasi,
dan kegiatan pembiasaan untuk menjadikan anak-anak kita punya fondasi karakter yang baik, Bapak Ibu, ini jenengan juga harus buat kartu kendali. Kartu kendali siapa? Kartu tentang perkembangan anak-anak kita. Misalnya si A si B untuk hafalan surat pendek sudah sampai apa, nah itu dicek oleh Bapak Ibu semua. Nah ini kalau jenengan hanya memasrahkan misalnya dalam rangka pembiasaan keagamaan ke guru agama, ya otomatis guru agama akan capek. Ini betul ya, dibantu oleh guru kelas masing-masing. Buat kartu kendali Bapak Ibu. Jadi si A si B terkait dengan hafalan itu surat pendek sudah apa saja yang dihafal, itu di situ ada catatannya. Jadi kayak apa ya? Kayak kartu kayak BP3 kayak yang kecil itu, namanya kartu kendali. Nah terus terkait literasi, jangan mungkin kan ditanya oleh asesor lagi misalnya ini literasi pembiasaannya apa? Misalnya membaca 15 menit itu misalnya ya, terus dibuat pojok baca atau apa segala macam, pastinya itu semuanya dibuktikan dengan apa ya Bapak Ibu? Bukti fisik tadi, dokumen gitu kan. Jadi apapun bentuk dokumen panjenengan yang dibuat yang mengarah ke kegiatan itu otomatis dihargai, tidak mungkin tidak dihargai dan tidak mungkin akan disalahkan. Ketika mungkin keliru, para asesor akan memberi masukan. Begitu nih Bapak Ibu. Jadi itu sih kolom-kolomnya ya Bu, sing bener ini Bu Irna, aku bingung. Ya, bebas saja Bapak Ibu, di situ tuh seperti ada data identitas waktu, nomor, tanggal. Nah, ini kan seperti itu nih. Terus ada nama, ada kelas batinnya, siapa-siapanya. Pakai buku skrip saja enggak apa-apa Bapak Ibu, seperti itu. Jadi dibuat dokumentasi administrasinya. Saya titip pesan nih, ada jenengan semangatnya boleh ngulang, lupa boleh administrasi begitu nih Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu, saya dari titip pesan nih, karena sebentar lagi ini Bu Irna akan di PKKS tahunan yang pastinya penilaiannya dari luar, dari Bu Irna, Pak Yuwono dan Bu Suryati. Itu ada jadwal perubahan Bu, sudah saya share. Monggo semisal hubungan tidak cocok dengan jadwalnya, komunikasi karo asesor jangan dengan saya, gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini sekali lagi Bapak Ibu saya mengapresiasi baik luar biasa dengan diskusi Bapak Ibu semua yang sudah tertata, sudah disetting oleh Bu Irna. Ini ada kelompok satu maksudnya pembagian kelompok. Iya, selama ini saya tidak pernah menemui ada kelompok satu, kelompok dua. Ini ada di kelompok ya, dibuat kelompok-kelompok kan ya. Ya, terus ada pertanyaan, ada isu, terus ada yang apa itu tadi yang tantangan apa ya segala macam sudah disampaikan. Dan sekali lagi memang keberagaman dalam presentasi masing-masing kepala sekolah itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu kepala sekolah itu beride, bergagasan, punya inovasi sendiri. Jadi saya tidak ya harus seperti ini loh Bu Irna, tidak. Jadi ini adalah kewenangan, kesempatan beliau untuk menyampaikan ide gagasannya di depan saya ketika saya nilai, gitu nih. Jadi pada kesempatan yang baik ini terima kasih partisipasi luar biasa nih dari panjenengan, sekalipun jadwal tercancel namun panjenengan tetap setia ya dampingi beliau dalam rangka agar beliau sukses di penilaian PMM-nya yang dimana di sini saya yang menilai, otomatis saya mendapat mandat dari beliau Pak Kadin, karena kalau beliau langsung menilai tidak mungkin jumlah kepala sekolah di Purbalingga berapa, sementara beliau banyak sekali kegiatannya, kesibukannya. Begitu nih Bapak Ibu. Kiranya dari saya cukup sekian, mohon maaf sekali lagi. Monggo saya titip pesan hal-hal kesemangatan, hal baik yang sudah ada di panjenengan diterus kembangkan, dilanjutkan. Jangan sampai jenengan merasa lelah, capek, aku capek lelah gitu dengan kondisi anak yang beragam. Gimana? Anaknya apa pada beda-beda kabeh? Kan boten, berbagai kemampuan, berbagai karakteristik, namun demikian jenengan sudah bisa merangkul itu semua menjadi anak-anak senang dalam belajar. Anak-anak merasa kangen dengan panjenengan ketika mungkin jenengan tidak tindak karena ada suatu kepentingan. Begitu deh. Anak-anak kangen untuk datang ke sekolah, ketemu Bu Guru cantik, ketemu Pak Guru ganteng, kan itu salah satu hal yang luar biasa. Jangan disepelekan loh. Hal itu orang gampang membentuk anak menjadi kangen ke kita para guru. Begitu nih. Jadi ketika hal itu sudah terbangun di anak-anak kita, jenengan tinggal mengarahkan gampang, harus digawe ngalor-ngalor, gawe ngitung-ngitung, gawe AA, gawe BB, manut anak-anak kita. Begitu nih Bapak Ibu.
Kiranya dari saya cukup sekian. Mohon maaf, sekali lagi terima kasih luar biasa kesemangatan panjenengan mendampingi peserta didik dalam belajar, dan mudah-mudahan hal baik diteruskan, dikembangkan, dilanjutkan untuk anak-anak kita, untuk anak-anak kita mendapatkan hak sepenuhnya dalam proses di belajarnya. Begitu nih Bapak Ibu. Kiranya dari saya cukup sekian. Mohon maaf pangapunten. Saya akhiri. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.